Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Puji dan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita sehat badan, sehat pikiran sehingga bisa berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Selawat beriring salam tak lupa pula kita sanjung sadikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada hari ini. Penghormatan saya kepada Ibu Kepala Sekolah, penghormatan saya kepada Ibu Pemateri, penghormatan saya kepada guru-guru semua. Baiklah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tertib acara sosialisasi aksi nyata penerapan budaya positif pada anak, Kamis 30 Mei 2024, acara akan segera dimulai. Perkenalkan, saya Eka Sandriani sebagai MC pada hari ini. Agenda selanjutnya membacakan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Muhajir. Pada Bapak Muhajir dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum idza kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Muhajir. Selanjutnya acara kata-kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Ibu Kepala Sekolah persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Selawat serta salam mari sama-sama kita sajikan kebangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Yang saya hormati Ibu CGP kita, Bu Afidah SPD dan guru semua yang telah bersedia mengikuti paparan dari CGP kita nanti. Nah, untuk hari ini CGP kita
mendengarkan apa kata yang dipaparkan oleh Ibu Afrida nanti, dan kita dapat mengerti, mengambil kesimpulan dan memahami serta kita sama-sama menjalankan di sekolah kita. Untuk mempersingkatkan waktu, tidak perlu pun saya sampaikan panjang lebar. Cuma kita nanti memahami saja apa yang disampaikan oleh Ibu Afrida, ambil kesimpulan, kita jalankan di sekolah kita. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, acara sosialisasi aksi nyata penerapan budaya positif pada anak yang akan dipaparkan oleh pemateri kita, yaitu Ibu Afrida SPD sebagai CGP Angkatan 10. Kepada Ibu Afrida kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah telah memberikan kita umur panjang, sehat badan, sehingga kita bisa hadir di tempat yang sederhana ini. Selawat dan salam, marilah sama-sama kita memanjatkan kepada Allah Nabi Muhammad SAW, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam kebodohan, membawa kita ke alam yang berilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada sekarang ini. Penghormatan saya yang paling utama kepada Ibu Kepala Sekolah dan kawan-kawan semuanya yang telah hadir pada tempat yang berbahagia ini. Terima kasih kepada semuanya karena telah merangkai acara ini semaksimal mungkin, walaupun kita di sini baru belajar. Kita sama-sama belajar kawan-kawan semua. Di sini saya sebagai CGP Angkatan 10, hari ini saya akan hari ini saya sebagai CGP Angkatan 10 yang akan membawa materi tentang budaya positif. Mungkin ibu-ibu bisa mengenal, bisa tahu apa itu budaya positif, dan nanti kita akan sama-sama menerapkan di sekolah kita. Pada sesi hari ini, Bapak dan Ibu guru mungkin akan memahami apa itu budaya positif. Di sini kita akan ada 5 budaya positif yang kita terapkan di sekolah kita. Yang pertama, konsep dasar disiplin positif. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia dalam dunia berkualitas. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Nanti kita akan menjelaskan satu persatu. Konsep dasar disiplin positif, di mana kita tahu konsep disiplin positif segala sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin positif di sini kita bisa mengartikan memampukan peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilakunya, tindakan yang dilakukan agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain di sekitar. Itu nanti akan kita terapkan pada anak-anak didik kita, sebagaimana dia tahu sebagai pendidik kita pun tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu
personal dan memiliki motivasi intrinsik. Itu yang saya belajar selama ini, dan sekarang kita masuk dalam disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan yang kami belajar selama ini di CGP. Kami diajarkan bahwa di sekolah sebenarnya kita harus menerapkan disiplin positif. Yang sebagaimana di sini ada pelajar Pancasila. Kita sekarang sudah belajar di Merdeka Belajar, dan kita harus bisa menerapkan belajar Pancasila. Belajar Pancasila terdiri dari beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, berkebinekaan global. Di sini ada beberapa nilai kebajikan universal. Tentu ibu-ibu guru semuanya tahu apa itu nilai-nilai kebajikan universal. Ada beberapa sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contohnya yang seperti tadi kita belajar Pancasila, beriman, bertakwa, berakhlak, kreatif, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Adapun di sini 7 nilai-nilai kebajikan, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Itu yang kita harus menerapkan nanti pada anak-anak didik kita. Teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Motivasi ada 3 motivasi. Yang pertama, kawan-kawan semuanya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin kawan-kawan bertanya, bagaimana itu nilai-nilai yang ingin dimiliki seorang anak didik kita supaya nanti dia bisa percaya diri dan lebih percaya diri dari yang sebelumnya. Kemudian di sini ada disiplin positif, motivasi intrinsik akan berdampak jangka panjang, tidak berpengaruh oleh hukuman ataupun hadiah. Itu yang nantinya mungkin sama anak didik kita bisa kita terapkan. Hukuman, konsekuen, dan restitusi. Identitas gagal, identitas sukses. Di sini ada 2 identitas kawan-kawan semuanya. Jadi identitas yang gagal itu merupakan hukuman. Contohnya mungkin anak-anak didik kita yang mendapatkan hadiah, sedangkan yang lain mendapatkan hadiah dan keadilan. Murid akan tersakiti. Sistem tidak akan murid akan tersakiti. Tadi ya, korban yang mendapatkan hadiah. Identitas yang sukses, disiplin, konsekuen, dan restitusi. Korban bisa diabaikan. Mungkin kita bisa mengabaikan anak didik kita yang tadinya kawan-kawan mendapatkan hadiah, kita abaikan yang satu lagi. Korban mendapatkan ganti, berarti kita kasih ganti lagi buat yang lainnya. Kemudian murid akan tersakiti. Seperti apa yang kita murid anak dibuat tidak nyaman. Berarti kita membuat anak didik kita tidak nyaman mungkin dalam kelas. Kemudian restitusi yang kita buat, murid mendapatkan penguatan. Kita harus mensupport dia, harus meyakini dia supaya dia kuat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu dihukuman ya. Anak murid yang dihukuman berarti dia
tidak akan berjalan apabila dia takut. Kemudian konsekuensi yang kita buat memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Kita harus jadi monitor dan harus mensupervisi mereka supaya dia tidak takut untuk tampil tetapi di depan kelas. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Mungkin di sekolah kita udah bisa melihat murid yang bertanggung jawab dan ada murid yang tidak bertanggung jawab. Kemudian hukuman peraturannya adalah kamu harus, berarti kita bilang sama dia kamu harus bisa yang ini. Itu namanya hukuman bagi anak-anak didik kita. Dan konsekuensinya mungkin konsekuensi yang dia terima apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih, itu aja. Dan restitusi yang kita buat, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Itu semuanya yang dihukuman tadi, ibu yang dihukuman tadi kawan-kawan negatif ya. Itu pertanyaan yang negatif ya, yang kita jalani dan yang konsekuen lebih netral ya. Kemudian restitusi ini positif. Kemudian di sini ada penghargaan bisa jadi bentuk lain dari hukuman. Kita memberi penghargaan sama anak, tapi itu ibaratkan hukuman bagi dia. Efektif hanya untuk jangka pendek saja. Yang di sini akan dihukum oleh penghargaan. Mungkin dengan kita memberi penghargaan pada si anak, itu akan menjadi hukuman bagi dia. Menimbulkan persaingan dan akan menimbulkan persaingan dengan kawan-kawannya di dalam kelas. Kemudian menghukum bagi yang tidak mendapatkan. Mungkin anak tersebut bisa jadi hukuman bagi dia karena dia tidak mendapatkan. Dengan sebuah hadiah bisa saja anak mendapat sebagai hukuman bagi dia karena kita tidak pernah memberi untuk dia. Kemudian ketergantungan dalam jangka panjang dan kecewa bila tidak mendapatkannya dan mematikan kreativitasnya, menurunkan ketepatan bagi dia. Nah, sekarang bagaimana sebaiknya reaksi kita apabila murid melakukan kesalahan? Di dalam kami belajar selama ini di CGP, kami diajarkan bagaimana cara reaksi kami dalam dalam mengambil sebagaimana sebaiknya reaksi kami apabila murid melakukan kesalahan. Di sini ada restitusi, berarti kita di sekolah kita nanti kita akan belajar tentang restitusi. Apa itu restitusi? Mungkin sebagian kita sudah tahu apa itu restitusi, dan menurut kami yang lagi belajar di CGP ini, kami bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Berarti kita merestitusi apa kesalahan mereka, kita menanyakan pada dia hal-hal yang baik supaya dia tidak tertekan. Kemudian guru mengajak murid untuk berefleksi tentang tindakan yang telah dilakukan. Yang kedua nih ya Bu ya, guru mengajak murid untuk berefleksi tentang tindakan yang telah dilakukan untuk memperbaiki diri sehingga ia menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai orang lain. Kemudian restitusi di sini bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua
mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bagaimanakah kita mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya? Mungkin dengan cara kita sendiri sebagai pendidik. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Apabila tidak berhasil diperoleh melalui cara yang positif, maka mungkin dengan cara melanggar aturan. Di sini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Dan sekarang kita udah sampai di keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mungkin kita bertanya-tanya kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Sebenarnya keyakinan dan peraturan itu sama ya. Mengapa keyakinan kelas penting untuk membangun budaya positif? Bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Nah, di sini kita akan melihat pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ya. Keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan. Berarti keyakinan kelas kita lebih baik dari peraturan. Dapat berupa pertanyaan-pertanyaan yang bersifat universal, senantiasa dalam bentuk positif, sebaiknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut dan disusun dengan melibatkan semua warga sekolah atau kelas. Hendaknya ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Kemudian di sini ada tahapan pembentukan keyakinan sekolah. Berarti banyak kita belajar Bu ya. Hari ini kita belajar semuanya. Mungkin suatu saat kita bisa menerapkan di sekolah kita. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah untuk menyampaikan pendapatnya terkait peraturan yang perlu disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan di papan tulis kertas besar agar dapat dilihat oleh semua warga sekolah. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai langkah pembentukan keyakinan sekolah, yakni dengan menggunakan kalimat positif. Jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian kita bisa ini positif ya kawan-kawan. Yang merah ini nanti tindakan yang negatif. Yang positifnya buanglah sampah di tempatnya.
ikatan guru dan komite orang tua murid. Contoh keyakinan kelas. Di sini ada contoh keyakinan kelas. Yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Seperti saya sekarang ini lagi belajar. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Berarti sebentar lagi kita senang-senang ya breakingnya. Semua anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Di sini senantiasa menjadi diri terbaik, senantiasa menghargai orang lain, selalu bersikap positif, berkomitmen terhadap setiap tugas. Di sini ada 5 posisi kontrol. Mungkin kawan-kawan semuanya ingin tahu apa itu posisi kontrol. Karena saya pun baru belajar apa itu posisi kontrol. Saya sebelumnya belum mengenal posisi kontrol di sekolah. Nah, ini dia namanya posisi kontrol. Yang pertamanya sebagai penghukum. Saya baca dulu 5 posisi kontrol, nanti saya jelaskan. Yang satu penghukum, yang satu pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pengamat, yang kelima sebagai manajer. Di sini penghukum bisa menggunakan hukum fisik atau verbal atau mengancam. Itu namanya penghukum. Nanti ada video, kawan-kawan bisa melihat. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah, menggunakan bahasa yang lembut, namun dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Dia menggunakan bahasanya lembut, tapi bisa membuat orang lain merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, teman. Dia sebagai teman, cuma mengontrol murid dengan bujukan. Memang sebagai teman, tapi bisa mengontrol muridnya dengan bujukan. Kemudian nanti ada videonya, bisa dilihat. Yang kelima keempat sebagai pengamat. Sebagai pengamat ini dia melandaskan tindakan pada peraturan dan konsekuensi. Yang kelima sebagai manajer, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Mungkin saya yang sudah belajar di sini, saya akan memilih posisi kontrol yang kelima. Saya sebagai manajer. Sekarang kita dengar sama-sama, mungkin nanti kawan-kawan bisa memahami apa itu posisi kontrol, yang 5 posisi kontrol ini. Oke. Coba kawan-kawan semuanya kita akan menonton. Inilah 5 posisi kontrol sebagai penghukum. Sini kamu. Tolong diperhatikan videonya. Sini kamu. Ini video yang pertama. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur sama kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur sama kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya mau bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat aja. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Karena saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma,
lagi yang mungkin perlu dilakukan, Ren? Agar tidak terlambat laun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Ren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah teman-teman, di video yang barusan kita lihat mungkin teman-teman bisa menanggapinya, bisa mengambil intisarinya. Apakah kita harus menjadi penghukum atau sebagai teman atau sebagai penghukum membuat rasa bersalah ataupun sebagai manajer? Kita harus mengambil posisi kontrol yang mana yang mana kawan-kawan sebaiknya. Yang kelima ya, manajer. Nah sekarang kita masuk dalam segitiga restitusi. Segitiga restitusi, di sini segitiga restitusi ada tiga materinya. Yang pertama kita memvalidasi tindakan yang salah. Yang kedua menstabilkan identitas. Yang ketiga menanyakan keyakinan seperti posisi kontrol yang kelima tadi. Yang memvalidasi tindakan yang salah, di sini kita bisa membuat pertanyaan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu memvalidasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu cara menstabilkan identitas. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita bisa menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti di kontrol tadi, ada nggak segitiga restitusi sama yang tadi kita nonton? Ada tiga restitusi yang diterapkan. Di mana yang kita dapatkan di pertanyaan yang tadi, di video yang tadi. Mungkin yang sebagai penghukum tadi dia menggunakan suara yang keras. Dia sebagai penghukum, sedangkan sebagai manajer dia menanyakan tiga restitusi ini. Semuanya ada pertanyaan yang seperti tadi. Sudah sampai di akhir materi kita. Saya ucapkan terima kasih. Banyak kepada kawan-kawan yang hari ini telah berkolaborasi bersama. Hanya sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan apabila ada kekurangan sama-sama kita perbaiki ke depannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari CGP tentang penerapan budaya positif di sekolah. Diharapkan setelah mendapatkan ilmu pada hari ini, kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita, terutama di dalam kelas. Baiklah, acara selanjutnya membacakan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Muhajir. Pada Bapak Muhajir dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin.
حتى يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أنزل الرحمة والسلامة وبركة على هذه الجماعة. اللهم اجعل بلدتنا عند السيا بلدا طيبا آمنا متأمنا عامرة ومغفرة مباركة. اللهم افتح لنا أبواب خير وأبواب بركة وأبواب نعمة وأبواب الرزق وأبواب قوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم بارك لنا في أولادنا وذريتنا ووفقهم لنا وتزرهم وارزقنا برحمة. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حرما فتحله. اللهم افتح عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسوء والمختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم بفضلك عمنا وبالفتنة حفنا وعلى الإسلام والإيمان جمعا. توفنا وأنت الراضي عنا واختم بالصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Muhajir. Dengan berakhir doa, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Saya selaku MC pada hari ini ingin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa,